Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, khususnya untuk guru kita semua, akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-ustadz al-mubarak Sayyidil Mahbub al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa makanallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fi dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada guru kita yang datang dari negeri Yaman, Sayyidil Mahbub Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid. Begitu juga orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, pimpinan daripada Islamic Center Kuitang, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum wa martallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan secara istimewa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada sahibul bait, sahibul ma'had, keluarga besar daripada Pondok Pesantren Al-Muhajirin, yaitu untuk guru kita semua Kiai Haji Asep, begitu juga Haji Agus Salim, Haji Dalin, Haji Ali, Haji Agus Ibrahim, dan seluruh para saudaranya yang kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin, baik almarhum yang telah meninggal dunia, orang tua dari guru-guru kita tersebut, saudara maupun ibunda yang kita cintai, saudara yang sampai hari ini tetap dengan setia terus membina putra-putranya sehingga menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Kita doakan semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah, fadilah dan inayah, dan semoga pesantren Muhajirin dijadikan oleh Allah sebagai ma'hadan sholihan, ma'hadan thayyiban, ma'hadan mubarakan, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah malam hari ini saya didampingi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, begitu juga Imam FPI Provinsi Banten Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani, dan masih banyak habaib dan kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi mahabbah kita kepada mereka. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga semua jamaah tidak pulang dari tempat ini nanti kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah dengan berkah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibail kiram, tadi guru kita Sayyidil Mahbub Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid telah menyampaikan satu tausiah yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan hikmah yang luar biasa, di mana beliau mengingatkan kepada kita bahwa kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan
saudara, li ajlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena cinta kita kepada Nabi dan hanya karena keinginan kita untuk mendapat ridha-Nya Nabi dan syafaatnya. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di mana mereka menjadi mulia, mereka menjadi memiliki kedudukan yang begitu tinggi, tidak lain dan tidak bukan karena mereka dekat dengan Nabi, karena mereka dididik, dibina oleh Nabi, dan karena mereka selalu mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara, beliau mengingatkan kepada kita tentang alamat mahabbatir Rasul, tentang ciri tanda daripada cinta kepada Rasul. Dan yang paling utama yang beliau ingatkan adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingatkan kepada kita bahwa ciri yang pertama dan yang paling utama dari umat Nabi yang cinta kepada Nabi-Nya, yaitu dengan mengikuti semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana barusan beliau juga membacakan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu subhanahu wa ta'ala qala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Luar biasa saudara, beliau bacakan ayat ini sebagai dalil yang argumentatif betapa cinta Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ikut, patuh, taat kepada segala petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Nabi, katakan kepada kau punya umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ay ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah aku. Allah yang suruh Nabi sampaikan kepada umatnya, hei umat Islam, hei orang yang beriman, jika kamu betul-betul beriman kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, jika kamu sekalian ikuti aku, patuhi aku, taati aku, niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu sekalian. Nah, di sini saudara, kita dapat pelajaran yang luar biasa dari ayat ini. Yang pertama, jika kamu cinta kepada Allah, ikut Nabi. Berarti syarat cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Sudah, jangan mengaku cinta kepada Allah kalau kita tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau sudah ikut Nabi, Allah cinta kamu. Berarti apa saudara? Berarti untuk dicinta oleh Allah, syaratnya adalah harus ikut Nabi. Dengan kata lain saudara, siapa cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Siapa ingin dicinta Allah juga harus ikut Nabi. Sebab ikut kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat mencintai Allah dan dicintai Allah saudara. Nah, karena itu saya ulangi sekali lagi, jangan ngaku cinta kepada Allah kalau tidak ikut Nabi. Dan jangan mimpi dapat cinta dari Allah kalau tidak ikut Nabi. Sudah, siapa cinta Allah, dia harus ikut Nabi. Siapa mau dicinta Allah, dia harus ikut Nabi. Sudah. Nah, begitu saya mau tanya kepada semua jamaah yang hadir sini, jawab yang kompak. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Kalau begitu saya mau tanya, siap ikut Nabi, siap patuh Nabi, siap taat Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah makanya Pak Bu, kalau ikut Nabi jangan banyak keraguan, jangan banyak protes, jangan banyak keberatan,
Apa yang Nabi suruh kerjain aja. Bu, Nabi suruh ibu pakai jilbab, betul? Ya pakai. Kenapa harus dipakai? Karena wajib. Terus ada ibu-ibu yang jawab, Habib tapi gerah. Jawabnya wajib. Ada lagi yang jawab, Habib rambutnya gatel. Jawabnya wajib. Ada lagi, Habib ntar ketombean. Jawabnya wajib. Mau gatel, mau ketombean, mau gerah, yang namanya wajib tetap wajib, harus kita laksanakan. Betul? Betul? Baik, sekarang kepada anak-anak muda, Allah dan Nabi-Nya mengharamkan minuman keras. Betul? Betul? Jadi minuman keras boleh kita minum tidak? Jawab yang keempat, boleh tidak? Kenapa? Kenapa? Jawab yang keempat, kenapa? Haram. Nah, terus ada yang ngomong begini, tapi enak. Ayo jawabnya apa? Ayo saya mau tanya saudara, kita boleh gak minum minuman keras? Boleh tidak? Kenapa? Kenapa? Tapi enak. Jawab yang keempat, tapi enak. Tapi lagi murah nih. Tapi legal. Tapi gratis. Tapi lagi dingin, enak deh. Enggak peduli apapun alasannya, kalau sudah haram ya haram. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Sekarang balik lagi ke ibu-ibu. Bu, perempuan muslimah boleh gak kawin sama lelaki kafir? Jawab yang keempat, boleh gak? Halal atau haram? Halal atau haram? Saya mau tanya bapak-bapak semua di sini dan anak-anak muda, kalau kita punya anak gadis atau kita punya saudara perempuan dilamar sama orang kafir, saudara, terima atau tolak? Terima atau tolak? Kenapa? Jawab kenapa? Nah, sekarang saya tanya lagi, haramnya sebab apa? Haramnya sebab apa? Jawab yang keempat, haramnya sebab apa? Haramnya sebab apa? Tapi ganteng, tapi kaya, tapi setia, tapi pinter, tapi cerdas, tapi mobilnya bagus, tapi pejabat. Gak peduli kafir. Mau kaya kayak mau ganteng kayak, betul? Betul? Sekarang balik lagi nih ke bapak-bapak. Umat Islam dipimpin orang kafir boleh gak? Nih Indonesia negara mayoritas muslim, betul? Jadi kalau presidennya kafir boleh gak? Boleh gak? Jakarta, Jawa Barat, saudara, mayoritas penduduknya Islam, betul? Kalau gubernurnya kafir boleh gak? Boleh gak? Kenapa nggak boleh? Jawab yang keempat, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Tapi pinter, tapi jujur, tapi setia, tapi rajin, tapi cerdas, tapi nggak korupsi, tapi bertanggung jawab, tapi gue belum sebutin udah kafir. Berarti udah kompak di sini. Kita jangan dipengaruhi, saudara. Orang kafir jujur ya bagus, setia ya bagus, kita apresiasi, kita hormati, kita hargai. Orang-orang kafir, kalau kau pintar, kau cerdas, kau rajin, kau jujur, kami angkat jempol, kami hargai. Tapi kalau ente mau lamar anak-anak nggak bisa, sebab kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi bukan kita diajarkan rasis fasis, bukan. Ini hukum Allah, saudara. Ini hukum Rasul. Ini hukum Nabi. Enggak boleh kita ubah-ubah, saudara. Enggak bisa. Terus ada yang jawab, Habib, tapi konstitusinya boleh. Jawabnya kafir. Tapi diizinin presiden, jawabnya. Ayo saya mau tanya semua saudara, kita boleh gak dipimpin orang kafir? Boleh tidak? Halal atau haram?
Jawab yang keempat, halal atau haram? Kenapa? Kenapa? Tapi jujur, tapi pintar, tapi rajin, tapi kaya, tapi setia, tapi bertanggung jawab, tapi konstitusional, tapi prosedural, tapi diisi dengan presiden, tapi disetujui MPR, tapi disetujui DPR, tapi udah cukup pelajaran di malam, udah lulus semua. Alhamdulillah. Masya Allah, orang Bekasi pinter-pinter, cuma dikasih dalil sedikit, ditanya bisa jawab semua. Makanya saya bingung, ada profesor doktor nggak paham-paham, udah dikasih tahu nggak boleh, dia bilang masih boleh juga. Masya Allah, berarti profesor sama orang Bekasi pinteran mana? Pinteran mana? Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Jadi pokoknya apa yang Nabi perintahin kerjain aja. Oh, Nabi merintahkan kita sholat 5 waktu, ya sholat dong. Oh, Nabi nyuruh kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Oh, Nabi suruh kita untuk membayar zakat nih bagi yang punya harta, ya bayar dong. Oh, Nabi suruh kita untuk saudara menunaikan ibadah haji, ya haji dong. Oh, Nabi suruh kita untuk menghormati kedua orang tua, ya hormati dong. Oh, Nabi suruh kita berakhlak mulia, ya berakhlak mulia dong saudara. Betul? Betul? Oh, Nabi larang kita menenggak minuman keras, ya jangan minum. Nabi larang kita makan riba, ya jangan dimakan. Nabi larang kita saudara untuk berzina, berjudi, melakukan aneka ragam kemaksiatan, ya jangan dikerjakan dong. Tunjukkan cinta kita kepada Nabi, jangan mengikuti segala ajarannya. Setuju? Saya tanya sekali lagi, cinta Nabi? Cinta Nabi? Siap ikut Nabi? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya saudara, sebagai tambahan, kalau kita betul-betul cinta Nabi, semua apa yang Nabi ajarkan kepada kita, kita kerjakan saudara. Saudara, ada satu cerita yang saya mau sampaikan, yang tadi disampaikan juga oleh Habib Ahmad Husain bin Ahmad Aidid, saudara, tentang kelebihan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh sahabat, walaupun sahabat tentu jauh lebih tinggi dari kita, saudara. Apa gerangan? Yuk mari kita lihat. Suatu hari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di masjidnya bersama para sahabat. Terus beliau bergumam sendiri, ngomong sendiri, saudara. Apa kata Nabi? Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kata Nabi, kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa bertemu dengan mereka? Para sahabatnya saudara saling pandang. Terus nggak lama lagi Nabi ulangi itu kalimat. Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Wahai para kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa ketemu mereka? Ini sahabat masih diam, saudara. Diulangi lagi oleh Nabi 3 kali. Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa ketemu mereka? Sahabat yang hadir memberanikan diri untuk menyampaikan kepada Nabi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna bi ahbabi, bukankah kami ini yang hadir adalah kekasihmu? Dari tadi kau memanggil-manggil, mana kekasihku, mana kekasihku. Kapan aku lihat, kapan aku ketemu? Bukankah kita yang kumpul ini kekasihmu ya Rasulullah? Kita sudah duduk di hadapanmu, kita kumpul bersamamu ya Rasulullah. Tapi mengejutkan, apa jawab Nabi? Kata Nabi, lastum bi ahbabi, kalian bukan kekasihku. Kaget sahabat. Tapi selanjutnya Nabi katakan, walakinnakum ashabi,
Akan tetapi kalian semua adalah sahabat-sahabat setiaku, tapi bukan kekasihku. Penasaran para sahabat, ya Rasulullah, kalau bukan kami kekasihmu, waman ahbabuka ya Rasulullah, lalu siapa itu para kekasihmu yang kau rindu, yang kau ingin lihat, yang kau ingin bertemu? Lalu apa kata Nabi, saudara? Nabi mengatakan, ahbabi, para kekasihku adalah qaumun min ummati, golongan daripada aku punya umat, lam yarawni, tapi mereka tidak pernah melihat aku, saudara. Akan tetapi wa amanu bi, sungguh pun mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Sallu ala nabi. Luar biasa, saudara. Jadi kata Nabi, kekasihku adalah umatku yang gak pernah lihat aku, gak pernah ketemu dengan aku, tapi dia beriman kepadaku, dia jalankan ajaranku, dia beriman kepadaku, dia laksanakan segala ajaranku. Masya Allah. Saya mau tanya semua yang ada di sini, yang hadir, saudara, apa anda pernah lihat Nabi? Apa anda pernah ketemu sama Nabi? Apa anda duduk bersama Nabi? Tapi kalau begitu saya mau tanya, beriman tidak kepada Nabi? Cinta tidak kepada Nabi? Siap tidak laksanakan ajaran Nabi? Insya Allah kita semua yang hadir di sini, saudara, termasuk yang dinyatakan oleh Nabi sebagai kekasihnya yang dirindukan oleh Nabi, saudara. Amin ya rabbal alamin. Maka itu jangan kecewakan kita punya Nabi, saudara. Jangan malu kita sama para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi pengorbanannya begitu besar, iman takwanya jauh di atas kita. Kita tidak ada apa-apanya dengan mereka, saudara. Tapi subhanallah, sungguh pun kita begitu rendah di hadapan para sahabat Nabi. Nabi masih menunjukkan rasa rindunya kepada kita di hadapan para sahabat, saudara. Nabi banggakan kita. Kita nggak pernah lihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Maka itu jangan kecewakan Nabi, saudara. Kalau betul kita cinta Nabi, yuk mari kita jalankan segala ajaran Nabi. Apa yang Nabi nyatakan haram, haram. Apa Nabi nyatakan halal, halal. Apa yang Nabi katakan wajib, wajib. Jangan sekali-kali kita membangkang dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara, malam kita kumpul pada saat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, dan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjadi kekasihnya Nabi, kekasihnya Rasul, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah saudara, itu yang saya mau sampaikan. Selanjutnya secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf hafizahullah ta'ala wa arda, di mana saudara, beliau banyak memotivasi saya, banyak memberikan semangat juang kepada saya, walaupun saya dan beliau menggeluti medan juang yang berbeda, saudara. Nah, karena itu banyak orang mempertentangkan antara dakwah, hisbah dan jihad, saudara. Oleh sebab itulah saya gubah syair tentang medan juang Islam yang saya berikan kepada Habib Syekh, yang tadi sudah beliau bawakan di hadapan kita, supaya mereka yang aktif di medan dakwah, hisbah dan jihad saling sinergi, bukan saling menjatuhkan. Betul? Betul? Saya bisa mengubah syair, cuman bawainnya nggak bisa. Loh, kenapa? Sebab ini suara komandan perang, sudah. Bukan komandan baca gosida. Nah, jadi kalau mau baca gosida enak, kita serahkan kepada ahli. Betul? Nah, maka itu saya terima kasih betul kepada beliau, yang kemudian medan juang Islam itu beliau bawakan di mana-mana, saudara. Itu satu. Enggak sampai di situ. Dulu saya juga sedih di tengah masyarakat kita di Indonesia. Tiba-tiba ada kelompok yang seenaknya, saudara, mencaci maki ibu bapak Nabi di atas mimbar.
Mereka bilang ibu Nabi kafir, bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka. Kurang ajar, saudara. Maka itulah saya gubah, saudara, syair tentang kisah Rasul. Kita ingatkan kembali kepada umat, siapa tuh ayah Nabi, siapa tuh ibu Nabi, siapa tuh kakek Nabi, siapa tuh paman Nabi, siapa tuh istri Nabi, siapa tuh putri Nabi. Mereka semua bernasab mulia. Mereka semua, saudara, mempunyai andil yang besar di dalam perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lagi-lagi Habib Syekh Asegaf, saudara, yang mempopulerkan qasidah itu ke seluruh Nusantara, saudara. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia, sampai kemana-mana, sampai banyak anak-anak kecil kita yang hafal, saudara. Maka itu tadi saya katakan, saya berikan apresiasi, penghargaan, terima kasih yang tinggi, saudara, baik saya atas nama pribadi maupun atas nama organisasi Front Pembela Islam, saudara. Enggak sampai di situ. Ketika saya dengar, saudara, di tengah-tengah kita banyak yang mencaci maki sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dicaci maki, Sayyidina Umar dicela, Sayyidina Utsman dihina, Sayyidina Ali direndahkan. Ini kita gubah lagi, saudara, syair tentang kerabat dan sahabat yang tadi juga dibawakan oleh Habib Syekh, saudara. Jadi sengaja kita gubah satu persatu, saudara, dan sengaja saya minta bantuan Habib Syekh untuk bisa menyampaikannya kepada umat, karena memang dakwah ini harus beraneka ragam. Ada lewat ceramah, ada lewat seni, ada lewat budaya, ada lewat qasidah, saudara. Ada yang bisa masuk lewat qasidah, ada yang nggak bisa masuk lewat bicara, saudara. Nah, karena itu sekali lagi kita doakan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf agar panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan medan juangnya, diberkahi setiap langkah dakwahnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dikumpulkan bersama nabinya, amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, saudara, satu lagi, saya sedih melihat umat Islam kalau berulang tahun, saudara, itu lagu yang dinyanyikan lagu gereja. Panjang umurnya, itu lagu Gloria, saudara. Saya pernah sekolah di sekolah Kristen, itu lagu yang dulu saya disuruh nyanyiin sama guru Kristen, saudara. Panjang umurnya serta mulia, lagu gerejanya Gloria. Itu lagu gereja, saudara, dinyanyikan di rumah-rumah orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya gubah satu syair khusus untuk anak-anak kecil kita berulang tahun, saudara. Dan alhamdulillah Habib Syekh juga sudah menerima syair tersebut, saudara. Bahkan anak-anak beliau sudah hafal itu, saudara. Nah, maka itu malam ini, saudara, kebetulan Habib Syekh setiap malam ulang tahun. Nah, jadi anggap malam ini Habib Syekh lagi ulang tahun. Siap sama-sama kita bawakan? Ya. Kita minta kepada Ustadz Kembar Adi Alwi di depan sini aja. Adi Alwi, maju kembali. Ustadz Kembar Adi dan Alwi, sallu ala nabi. Nah, nanti bisa diiringi. Nah, silakan sebelah sana dulu. Silakan. Ustadz Adi, Ustadz Alwi, ini Ustadz Kembar yang biasa membawakan, yaitu Mabruk. Silakan untuk membawakannya. Jadi singkat saja dia punya syairnya, saudara. Jadi kalau nanti kita mau ikut rame-rame, mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Itu Arab. Syair Indonesianya, selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Baik, yang keduanya, selamat ulang tahun, semoga berkah turun
dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk. Bisa tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, kira-kira mau pakai happy birthday to you atau mabruk? Jawab yang bangga, happy birthday to you atau mabruk? Barusan kita udah bisik-bisikan sama Habib Syekh. Jadi mabruk ini malam hari ini menjadi hadiah istimewa buat Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgar. Takbir. Insyaallah saudara, di tangan beliau ini dari Sabang sampai Merauke bahkan seluruh Nusantara besok happy birthday to you akan kita geser dari tengah-tengah umat Islam. Setuju? Setuju? Takbir. Sallu ala nabi. Baik saudara, setelah panjang lebar saya sampaikan, maka sebelum saya akhiri, barusan sudah saya sampaikan ke Habib Syekh, karena saat ini di kita punya negeri lagi rame isu korupsi, betul? Betul? Banyak pejabat yang korupsi, betul? Betul? Nah itu hari ini kita minta kepada Ustadz Kembar Adi Alwi untuk membawakan qasidah anti korupsi. Ini nadanya nada umum, insya Allah bisa dibawakan oleh kawan-kawan rekan-rekan tim Hadra. Shalli wa sallim. Silakan. Sallu ala nabi. Shalli wa sallim daiman ala salli wa sallim daiman abada wa ali wal ashabi Allah
barusan Habib saya bisikin saya, ini lagu mestinya dibawain depan pejabat semua ini. Mudah-mudahan insya doain Habib saya biar panjang umur, sehat walafiat, manfaat untuk umat, agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu, sholawat masih lanjut. Ya, nanti kita masih lanjut dulu. Ada apa yang dulu? Tadi alhamdulillah membawa anti korupsi, saya akan membawa berkat sholawat maksiat lidah. Jadi berkat sholawat maksiat yang keras. Berkat sholawat maksiat. Salatullah salamullah ala